Dan pemirsa, Jakarta siaga banjir. Kalau tadi kita lihat datanya dari tahun 2015 ke 2016 ada penurunan cukup signifikan begitu untuk titik-titik banjir yang ada di Jakarta. Kita akan langsung membahas terkait dengan kesiapan Jakarta, kota Jakarta untuk menerima kedatangan air yang selalu terjadi begitu ya setiap tahunnya. Sudah ada 3 orang narasumber yang hadir pada malam hari ini. Saya sapa terlebih dahulu Pak Haji Lulung, Abraham Lunggana, selamat malam. Pak Haji, terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sampingnya ada Pak Bambang Suryoputro dari BNPBD DKI Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oke, BPBD berarti ya DKI Jakarta. Kemudian Pak Marco, pengamat perkotaan. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir. Sesuatu hal yang selalu terjadi begitu ya setiap tahunnya. Kalau tadi data kita punya tahun 2015 Pak Bambang 89 titik, di tahun 2016 sudah menurun gitu ya? Sudah berkurang? 2016 berkurang, cuman belum direkap. Berapa total kalau titik rawan banjir yang ada di wilayah Jakarta? Jadi Jakarta itu punya daerah yang rawan banjir, sebetulnya totalnya ada 125. 125 titik. Namun ada yang setiap tahun gitu ya mengalami banjir. Itu ada 57. Namun dari 57 ada yang paling gitu ya, yang paling memang ketinggiannya di atas rata-rata gitu, itu 34. 34 itu data di tahun? Yang tahun 2015. Tahun 2016. Artinya yang harus kita waspadai untuk saat ini adalah 36 titik itu sendiri. 34. Kalau boleh tahu itu tersebar di mana aja Pak Bambang? Variatif ya, paling banyak itu di Jakarta Barat, Jakarta Timur sepanjang Ciliwung, gitu ya. Kemudian Jakarta Selatan yang dialiri oleh Pesanggerahan dan Krukut, gitu ya. Intinya adalah mereka berada pada daerah-daerah yang dialiri oleh Angke, Krukut, Pesanggerahan, Ciliwung, dan satu lagi itu Kalisunter dan Cipinang. Oke, artinya di 5 wilayah gitu ya di DKI Betul Jakarta sekali. itu yang harus diantisipasi. Betul. Yang paling parah kira-kira di wilayah mana sebenarnya? Masih yang rekor tertinggi itu Kampung Pulo, kemudian Bidara Cina, Bukit Duri, Cawang, kemudian Rawabuaya, gitu ya, Cengkareng Timur, terus kemudian Tegal Alur, terus kemudian Cipinang Melayu, gitu ya. Banyak juga sih, nggak hafal. Iya, lumayan banyak juga ya. Pak Marco, kalau dilihat ini daerah-daerah yang memang selalu langganan banjir, gitu. Salah satunya tadi di tempat rekan kita Kampung Pulo, Jakarta Timur. Dan apakah memang apa yang bisa dilakukan begitu? Kalau melihat ini adalah sesuatu kawasan yang memang kawasan langganan banjir khususnya, kalau Anda lihat. Ya, kawasan itu langganan banjir, tapi kita mungkin juga harus melihat perspektif yang lebih panjang dalam sejarah ya. Okay. Dia makin parah atau tidak. Saya pikir dia menjadi parah bukan saja karena dianya, tapi karena memang Jakarta makin banyak dibangun. Tapi pertama saya rasa dengan segala hormat kepada apa yang disampaikan Pak Bambang tadi, bahwa rekap titik banjir berkurang, tapi jangan lupa kita ini belum mencapai puncak musim hujan. Betul. Jadi bukannya saya mau membuat orang panik, saya rasa pada saat ini kita tidak boleh membuat orang panik, tapi kita tetap harus mengajak orang waspada ya. Kan sudah ada perkiraan puncak musim hujan 22-28, dan itu kemungkinan tanggal 23 adalah bulan purnama, ngitungnya mulai dari Imlek kemarin 15 hari. Nah itu yang paling bahaya ketika hujan bersamaan dengan pasang naik sehingga air nggak bisa keluar. Jadi tetap waspada lah, meskipun kita mengakui ada usaha-usaha yang barangkali mempercepat turunnya air dengan pengerukan sungai dan lain sebagainya. Ya, kalau kita lihat mungkin banjir di kawasan yang langganan banjir dianggap sudah biasa. Contohnya di Kampung Pulo, mereka sudah terbiasa begitu ya dengan datangnya banjir. Tapi bagaimana dengan munculnya genangan? Genangan ini sekarang juga sudah dianggap banjir. Jadi itu saya rasa ada 3 lah kelompok banjir yang kita harus hati-hati. Satu yang memang langganan. Ya. Nah umumnya saudara-saudara kita yang tinggal di tempat yang langganan banjir biasanya udah siaga. Betul. Mereka. Yang tidak siaga ini yang tiba-tiba gitu ya. Saya pernah mengalami ketika bukan bendungan tanggul atau hari-hari jebol itu. Kaget kita. Yang ketiga yang bersifat umum, misalnya di jalan-jalan ketika tiba-tiba hujan besar, air naik. Nah saya rasa untuk itu memang harus mengubah sedikit perilaku sehari-hari gitu ya. Jadi barangkali mengubah jam kerja atau mengubah jam pergi, rajin-rajin melihat
ramalan cuaca. Kalau hujan sedikit, kalau bisa kerja di rumah atau kerja di tempat yang aman kalau rumahnya tidak aman. Kalau memungkinkan kerja di rumah. Kalau memungkinkan, nah itu dia. Nah, saya pikir tapi pada saat ini juga seperti biasa, itu kan kelompok-kelompok masyarakat juga banyak yang mulai siap membantu. Saya tadi baca di WhatsApp teman-teman sudah mulai ngumpulin bahan, ngumpulin pakaian, udah mulai bikin posko-posko. Apa sih sebenarnya yang membuat genangan ini juga semakin banyak begitu di wilayah Jakarta? Ya karena pokok masalahnya tidak diselesaikan. Kita ini kan sekarang pendekatan infrastruktur. Jadi salurannya diperbaiki, sungainya ya diperbaiki, tapi jumlah air yang turun makin cepat dan makin banyak dan makin sedikit yang diserap. Jadi meskipun dia membantu sebentar gitu ya infrastruktur ini, tapi kalau air yang turun tidak dikendalikan, artinya hutan di daerah hulu makin berkurang, di Jakartanya daerah resapan makin berkurang, yang ada tidak diperbaiki untuk meningkatkan kapasitas resapannya, ya pendekatan infrastruktur itu hanya sebentar-sebentar aja menguranginya, memperlambat tapi nanti akan naik lagi, Kan seperti kita nuang air di gelas kan, kalau yang dituang nggak kurang-kurang, gelasnya makin besar juga makin tetap meluap. Gitu. Oke, nanti kita coba tanya kepada Pak Haji Lulung, apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh DPRD dan seperti apa pengawasannya terhadap Pemkot DKI Jakarta sendiri. Gitu. Kita harus break terlebih dahulu, pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Talk to News segera kembali sesaat lagi. If your home is in a flood, turn off all electric, gas, and water supplies. Close your home's doors and windows to avoid entry of debris and wild animals. Use wireless phones instead of wired phones and always keep a battery-powered light ready to use. Candles and other flammable lights are very dangerous. They can cause fires, so they should not be used. Some floods occur very quickly. Don't ever risk you or your family's life to save your possessions. If a flood requires you to leave the house, look for higher, drier, and a safer place nearby. At any sign of a major rain, monitor the water level by your house, even at night. If you're trapped by flooding, call for professional help immediately and stay in the safest possible place until the water levels decrease or help arrives.